warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jika mendengarkan rekaman ini pada siang hari, dan selamat malam jika mendengarkan rekaman ini pada malam hari. Oke. Perkenalkan, nama saya Aning Fatkur Rohmah. Saya akan mempresentasikan tentang proteksi radiasi pada kedokteran nuklir untuk perawat dan dekontaminasi pada staf. Adapun outline untuk kali ini yakni pertama, pengenalan kedokteran nuklir, kedua, proteksi radiasi kedokteran nuklir pada perawat, dan yang terakhir yakni dekontaminasi pada staf. Pengenalan kedokteran nuklir. Sejarah kedokteran nuklir di Indonesia, berdirinya reaktor atom pertama di Bandung pada 1965 yang mendorong lahirnya kedokteran nuklir di Indonesia. Kemudian pada 1967 pelayanan kedokteran nuklir dimulai. Pada tahun 1970-an, awalnya pelayanan kedokteran nuklir dilaksanakan di PRAP, Pusat Reaktor Atom Bandung, tempat reaktor atom didirikan. Pelayanan kedokteran tersebut pada tahun 1971 dipindahkan ke RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang merupakan RS pertama di Indonesia yang memberikan pelayanan kedokteran nuklir. Beberapa rumah sakit seperti RSCM, RS Dr. Sutomo, RS Gatot Subroto, dan RS Dr. Sarjito kemudian membuka pelayanan kedokteran nuklir. RS swasta pertama yang memberikan pelayanan kedokteran nuklir adalah RSP Pertamina. Selanjutnya, beberapa rumah sakit lain ikut serta memberikan pelayanan kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir di Indonesia semakin berkembang hingga tahun 2021 saat ini. Pengertian kedokteran nuklir menurut Perka Bapeten nomor 17 tahun 2012 tentang keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan kegiatan pelayanan kedokteran spesialistik yang menggunakan sumber radioaktif terbuka dari disintegrasi inti berupa radionuklida dan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian medik klinik yang didasarkan pada proses fisiologik, patologik, dan metabolisme. Nah, berikut perbedaan kedokteran nuklir dengan radiologi. Jika dilihat dari kategorinya, jenis pemeriksaan apa yang diperiksa, kedokteran nuklir memeriksa fisiologi dan molekular. Pada radiologi memeriksa anatomi. Kemudian pada keluaran energi, kedokteran nuklir memiliki inti nuklir berupa gamma, beta, dan alfa. Jika radiologi yang dikeluarkan yakni sinar X. Kemudian dari sumber untuk kedokteran nuklir yakni sumbernya terbuka dan tertutup. Untuk radiologi hanya sumber tertutup. Kemudian kedokteran nuklir ini dipancarkan secara emisi, kalau radiologi secara transmisi. Nah, untuk sumber, untuk terapinya, untuk kedokteran nuklir terapinya dengan radiasi internal, jika radiologi terapinya dengan radiasi eksternal. Tindakan kedokteran nuklir dibagi menjadi 4, yakni imaging, in vivo, non-imaging, in vitro, terapi, sama penelitian medik. Untuk imaging in vivo, untuk keperluan diagnostik, radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien secara inhalasi melalui jalan pernafasan atau melalui mulut ataupun melalui injeksi. Citra gambar organ atau bagian tubuh yang mengakumulasikan radioisotop tersebut dengan peralatan kamera gamma atau kamera positron. Metode in vivo digunakan radionuklida sebagai tracer dalam memonitor fungsi-fungsi tubuh. Sebagai contoh, dosis untuk 99 mTc adalah 40 sampai 800 MBq. Sedangkan untuk pemakaian radionuklida 67 Ga, 111 In, 201 Tl, dosis diatur antara 40 hingga 400 MBq. Yodium 131 telah dipakai secara luas dalam pengobatan tirotoksikosis dan ablasi jaringan tiroid atau dalam pengobatan penyakit kanker dengan dosis individu 200 MBq hingga 11 GBq.
Informasi yang diperoleh dengan teknik pencitraan tersebut di samping berupa gambar citra organ atau bagian tubuh atau bahkan seluruh tubuh whole body imaging, juga dapat berupa kurva-kurva atau angka-angka. Yang kedua yakni non-imaging atau in vitro. Radioisotop direaksikan dengan bahan biologik, yakni bisa berupa darah, urin, cairan cerebrospinal, dan sebagainya, yang diambil dari tubuh pasien. Pemeriksaan ini biasanya digunakan untuk mengetahui kandungan zat tertentu dalam tubuh, misalkan hormon insulin atau tiroksin, obat jantung, digitalis, dan sebagainya. Pada in vitro biasanya digunakan cairan radionuklida seperti 25I, 57 kobalt, 57 kobalt, 58 kobalt, dan 14 C karbon untuk mempelajari dinamika fungsi tubuh manusia dengan sampel berada di luar tubuh manusia. Radioisotop pemancar campuran partikel dan foton mempunyai keuntungan tersendiri karena foton yang dipancarkan memungkinkan penentuan parameter yang perlu diketahui pada radioterapi seperti misalkan laju pengambilan perunut atau uptake rate oleh organ yang diobati. Bila untuk keperluan diagnostik, radioisotop digunakan dalam dosis kecil, itu digunakan untuk perunut, maka pada pemakaian untuk keperluan radioterapi metabolik, radioisotop sengaja diberikan dalam dosis yang besar. Untuk terapi, pelayanan terapi radiasi internal adalah suatu cara pengobatan dengan menggunakan radionuklida atau radiofarmaka. Dipilih radioisotop pemancar radiasi partikel dengan energi cukup besar dengan tujuan melenyapkan atau menghancurkan sasaran yang kebanyakan berupa sel-sel ganas atau kanker. Nah, yang terakhir yakni penelitian medik. Untuk keperluan medik bertujuan untuk uji klinik radiofarmaka yang melibatkan pasien sebagai objek penelitian yang dilakukan sesuai dengan kode etik kedokteran nuklir. Meskipun sebenarnya aplikasi kedokteran nuklir bisa berupa diagnostik dan terapi, sumber radioaktif terbuka yang digunakannya memerlukan penanganan yang ekstra hati-hati dibandingkan dengan penanganan sumber radiasi dan sumber radioaktif tertutup yang digunakan pada aplikasi diagnostik dan terapi. Dalam hal ini, sumber radioaktif terbuka adalah sumber radioaktif yang tidak permanen, tertutup di dalam suatu kapsul atau tidak terikat kuat dalam satu bentuk padatan sehingga mempunyai kemungkinan untuk dapat menyebar ke lingkungan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Pada umumnya, radionuklida berumur paruh pendek dimanfaatkan sebagai sumber radiasi terbuka. Contohnya yakni natrium 22, kalsium 45, kobalt 57, dan Tc99m. Untuk sumber radiasi tertutup, sementara itu adalah sumber radiasi yang secara permanen tertutup di dalam suatu kapsul atau terikat kuat dalam satu bentuk padatan sehingga tidak bocor dalam kondisi pemakaiannya. Dalam sumber radiasi tertutup, memanfaatkan radionuklida berumur paruh pendek, menengah maupun panjang, bergantung dari maksud penggunaannya. Contoh radionuklida tertutup yakni kobalt 60, CS137, dan radium 226. Instrumentasi dalam kedokteran nuklir yang pertama yakni kamera gamma. Kamera gamma merupakan alat yang digunakan dalam pencitraan medikal nuklir. Kamera gamma digunakan untuk melihat dan menganalisa atau mendiagnostik gambaran dari tubuh manusia dengan cara mendeteksi berkas radiasi dari isotop yang dimasukkan dalam pasien. Yang kedua yakni single photon emission computed tomography atau biasa disebut sebagai SPECT-CT. Cara kerjanya seperti kamera gamma namun memiliki hasil citra secara 3D. Informasi ini biasanya disajikan sebagai irisan penampang melalui pasien tetapi dapat secara bebas diformat ulang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yakni positron emission tomography atau biasa disebut dengan PET atau PET-CT. Pemeriksaan non-invasif yang menggambarkan fungsi seluler dari tubuh secara 3D
PET scan akan mendeteksi aktivitas metabolik dari sel-sel tubuh kita. Sel-sel kanker yang aktif mempunyai aktivitas metabolik yang berlebih. Kemudian, instrumentasi yang keempat yakni dose kalibrator. Dose kalibrator yakni alat ukur yang banyak digunakan di rumah sakit untuk keperluan penentuan aktivitas radionuklida dalam pelayanan kedokteran nuklir. Sebagai detektor bagi alat ukur ini biasanya digunakan initiation chamber atau detektor Gigel-Muller. Standar kinerja kalibrator dosis secara internasional diberikan oleh Komite Elektronik Internasional atau IEC, International Electrotechnical Commission, yang dipublikasikan pada tahun 1994. Yang terakhir yakni perlengkapan proteksi radiasi. Perlengkapan keselamatan diri yang digunakan oleh staf atau pendamping pasien. Personel kedokteran nuklir. Definisi personel pada kedokteran nuklir menurut Perka Bapeten nomor 17 tahun 2012 tentang keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir. Yang pertama yakni dokter spesialis kedokteran nuklir atau radiologi adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan program studi dokter spesialis kedokteran nuklir dan telah mendapat sertifikat kompetensi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia. Yang kedua yakni fisikawan medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang fisika medik klinik dasar. Yang ketiga yakni radiofarmasis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan radiofarmaka. Radiografer adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan pengoperasian peralatan kedokteran nuklir. Kemudian ada perawat, merupakan tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan khusus keperawatan dalam pelayanan kedokteran nuklir. Kemudian, pekerja radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi kedokteran nuklir yang diperkirakan dapat menerima dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Kemudian ada analis kesehatan, yakni tenaga analis laboratorium kesehatan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan analis kesehatan untuk kedokteran nuklir. Tugas perawat di kedokteran nuklir menurut Perka Bapeten nomor 17 tahun 2012 tentang keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir yakni yang pertama, melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien yang akan menjalani pemeriksaan sesuai dengan protap. Yang kedua, yakni melakukan pemberian radionuklida dan atau radiofarmaka kepada pasien di bawah supervisi dokter spesialis kedokteran nuklir. Yang ketiga, yakni melakukan pemberian kontras kepada pasien di bawah supervisi dari dokter spesialis radiologi. Yang keempat, yakni mencatat dan melaporkan radioaktivitas dan jenis radionuklida dan atau radiofarmaka yang diberikan kepada pasien sesuai dengan protap. Tugas yang kelima, yakni menginformasikan kepada radiofarmasis dalam kasus adanya radionuklida dan atau radiofarmaka yang tidak sesuai dengan jenis pemeriksaan. Tugas yang keenam, yakni melaporkan kasus kecelakaan radiasi pada petugas proteksi radiasi tingkat 1. Yang ketujuh, yakni melaksanakan pencatatan setiap kegiatan sesuai dengan tugasnya dalam logbook. Selain membawa manfaat yang sangat besar, diketahui pula bahwa aplikasi ketenaganukliran memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Efek radiasi dapat berupa deterministik maupun stokastik. Efek deterministik merupakan efek yang dapat terjadi pada suatu organ atau jaringan tubuh tertentu yang menerima radiasi dengan dosis tinggi, yakni terdapat dosis threshold sebesar 1 Gray. Sementara efek stokastik merupakan efek akibat penerimaan radiasi dosis rendah di seluruh tubuh yang baru diderita oleh orang yang menerima dosis setelah selang waktu tertentu atau oleh turunannya.
Proteksi radiasi pada perawat. Proteksi radiasi pada perawat. Perawat merupakan personil kedokteran nuklir yang membantu dokter spesialis kedokteran nuklir untuk menginjeksi radioisotop atau radiofarmaka yang memancarkan beta, gamma, atau alfa kepada pasien, sehingga akan meningkatkan pajanan radiasi bagi perawat tersebut. Bagaimana cara pengendaliannya? Program proteksi radiasi bertujuan untuk melindungi para pekerja radiasi serta masyarakat umum dari bahaya radiasi yang ditimbulkan akibat penggunaan zat radioaktif serta mencegah terjadinya efek deterministik yang membahayakan dan mengurangi terjadinya efek stokastik serendah mungkin. Sesuai dengan 3 prinsip dasar proteksi radiasi yang direkomendasikan oleh International Commission Radiological Protection atau ICRP untuk dipatuhi, yakni justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Azas proteksi radiasi terdapat 3, yakni justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Untuk justifikasi, manfaat harus lebih besar daripada risiko. Suatu pemanfaatan harus dapat dibenarkan jika menghasilkan keuntungan bagi satu atau banyak individu dan bagi masyarakat terpajan untuk mengimbangi kerusakan radiasi yang ditimbulkannya. Pajanan medik seperti itu harus didapatkan pembenaran dengan menimbang keuntungan diagnostik dan terapi yang diharapkan terhadap kerusakan radiasi yang mungkin ditimbulkan. Keuntungan dan risiko dari teknik lain yang tidak melibatkan pajanan medik juga perlu diperhitungkan. Kemudian yang kedua, yakni optimisasi. Dosis harus dioptimalkan konsisten dengan hasil yang diinginkan dari pemeriksaan atau pengobatan dan risiko kesalahan dalam pemberian dosis dijaga serendah mungkin. Pajanan dari suatu sumber tertentu dalam pemanfaatan, proteksi, dan keselamatan harus dioptimisasikan agar besar dosis individu, jumlah orang yang terpajan, dan kemungkinan terjadinya pajanan ditekan serendah mungkin, atau biasa disebut dengan prinsip ALARA, as low as reasonably achievable, dengan menghitungkan faktor ekonomi dan sosial dan dengan pembatasan bahwa dosis yang diterima sumber memenuhi penghambat dosis. Tujuan optimisasi adalah untuk melindungi pasien. Dosis harus dioptimisasikan konsisten dengan hasil yang diinginkan dari pemeriksaan atau pengobatan, dan risiko kesalahan dalam pemberian dosis dijaga serendah mungkin. Yang ketiga, yakni limitasi. Nilai batas dosis atau NBD adalah dosis terbesar yang diizinkan yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Limitasi ini bertujuan untuk mencegah efek deterministik dan mengurangi efek stokastik. Nilai pada aplikasi dosis efektif adalah NBD untuk penyinaran seluruh tubuh dan dimaksudkan untuk mengurangi peluang terjadinya efek stokastik. Nilai pada aplikasi dosis ekivalen tahunan adalah NBD untuk penyinaran organ atau jaringan tertentu dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya efek deterministik pada organ atau jaringan tersebut. Nilai batas dosis pada pekerja dan masyarakat umum. Dengan ketentuan tambahan bahwa dosis efektif tidak melampaui 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu, pembatasan lebih lanjut berlaku untuk pajanan kerja bagi wanita hamil. Kemudian dalam keadaan khusus, nilai dosis efektif yang lebih tinggi dari dapat diizinkan dalam 1 tahun asal rata-rata selama 5 tahun tidak melebihi 1 milisievert per tahun. Kemudian dosis efektif untuk pekerja radiasi yakni 20 milisievert per tahun dirata-ratakan selama periode 5 tahun. Untuk masyarakat umum yakni 1 milisievert per tahun. Dosis ekivalen tahunan untuk lensa mata, kulit, dan tangan dan kaki untuk pekerja radiasi yakni masing-masing 20 milisievert, 500 milisievert, dan 500 milisievert. Kemudian untuk masyarakat umum
Lensa mata yakni 15 milisievert dan kulit 50 milisievert. Daerah kerja jika dibagi oleh Perka Bapeten Nomor 17 Tahun 2012 tentang keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir, daerah kerja dibagi menjadi dua, yakni daerah pengendalian dan daerah supervisi. Untuk daerah pengendalian, yakni suatu daerah kerja yang memerlukan tindakan proteksi dan ketentuan keselamatan khusus untuk mengendalikan paparan normal atau mencegah penyebaran kontaminasi selama kondisi kerja normal, dan untuk mencegah atau membatasi tingkat paparan medik. Daerah pengendalian itu termasuk ruang penyimpanan, pencacahan, dan penyimpanan radionuklida dan atau radiofarmaka. Kemudian ruang pasien setelah pemberian radionuklida, ruang pencitraan pasien diagnostik dengan PET atau PET-CT, ruang isolasi untuk pasien terapi dan atau ruang toilet yang ada di dalam ruangan isolasi untuk pasien terapi. Untuk daerah supervisi, yakni daerah kerja di luar daerah pengendalian yang memerlukan peninjauan terhadap paparan kerja, tetapi tidak memerlukan tindakan proteksi atau ketentuan keselamatan khusus. Yang termasuk daerah supervisi yakni ruang pemeriksaan sampel untuk diagnostik in vitro, ruang pencitraan pasien diagnostik dengan kamera gamma, ruang dekontaminasi, ruang penyimpanan sementara limbah radioaktif padat atau tempat pengolahan limbah radioaktif cair. Pengendalian secara eksternal menggunakan prinsip pejabat, P dengan penahan, J dengan jarak, bat dengan batasi waktu. Penahan atau shielding digunakan oleh perawat berupa apron atau alat penahan radiasi lainnya untuk meminimalisir perawat terkena kontaminasi dalam radioisotop atau mendapat radiasi yang berlebih. Kemudian jarak. Semakin jauh dari sumber, maka paparan radiasi yang diterima semakin kecil. Upaya pengurangan bahaya radiasi eksternal dapat dilakukan dengan bekerja sedapat mungkin pada jarak yang sebesar-besarnya dari sumber. Untuk suatu sumber radiasi gamma berbentuk titik atau jika jarak dari sumber gamma lebih dari 10 kali dimensi linier sumber yang terbesar, variasi laju dosis dengan jarak diberikan secara sederhana dengan hukum kebalikan jarak pangkat 2. Kemudian batasi waktu, yakni pembatasan waktu paparan untuk mengurangi bahaya radiasi eksternal didasarkan pada asumsi bahwa untuk suatu laju dosis yang konstan, dosis serap total sebanding dengan lamanya pajanan, atau dosis total sama dengan laju paparan dikali dengan lamanya paparan. Jika volume pekerja membutuhkan waktu pajanan yang lebih panjang, maka hal tersebut dapat dilaksanakan oleh 2 orang pekerja secara bergiliran, atau operasi kerja harus diubah agar intensitas medan radiasi dapat diturunkan. Pengendalian secara internal. Bahan radioaktif seperti halnya agen toksik yang lain dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalan, yakni inhalasi melalui penghirupan debu atau gas, injeksi melalui makanan atau minuman terkontaminasi yang masuk melalui mulut, dan penyerapan melalui kulit atau luka yang terbuka. Nah, upaya pengendaliannya yakni pertama, menutup jalan masuk ke dalam tubuh atau dengan menghalangi kemungkinan diteruskannya radioaktivitas dari sumber ke manusia. Upaya penghalangan dapat dilakukan pada sumber dengan cara menutup atau mengikat sumber. Kemudian yang ketiga yakni mengendalikan lingkungan dengan cara menggunakan ventilasi dan rancangan ruangan yang baik atau pada manusianya sendiri, dengan menggunakan pakaian pelindung dan peralatan perlindungan lain seperti respirator. Perlengkapan proteksi radiasi pada pesawat yang pertama yakni apron. Apron proteksi tubuh yang digunakan untuk perawat sekurang-kurangnya setara 0,5 mm lempengan Pb. Kemudian pelindung tiroid ketebalan setara dengan 1 mm Pb.
sarung tangan PB ketebalan setara dengan 0,25 mm PB. Kemudian jas lab untuk mencegah kontaminasi pada tubuh perawat. Kemudian kacamata PB ketebalan setara dengan 1 mm PB. Shielding PB ketebalan setara dengan 1 mm PB dengan ketinggian minimal 2 m atau 2 meter dan lebar minimal 1 meter yang dilengkapi dengan kaca intip PB dengan ketebalan 1 mm PB. Kemudian ada masker untuk mencegah apabila radioisotop atau radiofarmaka terhirup oleh perawat. Kemudian ada sepatu atau pelindung sepatu atau cover shoes untuk mencegah apabila radioisotop atau radiofarmaka terinjak oleh perawat. Lensa mata tiroid gonad itu merupakan organ yang sangat sensitif terhadap radiasi. Personal dosimeter. Staf harus menggunakan personal dosimeter, minimal 2 personal dosimeter. Personal dosimeter yang pertama yakni TLD atau film Beach, digunakan di dalam apron bagian dada sebelah kiri, berguna untuk melihat dosis efektif yang terpapar kepada staf atau perawat. Kemudian ada pendus, digunakan di luar apron, berguna untuk mencatat dosis hambur berkas yang diterima oleh perawat secara real time dan dapat dibaca secara langsung. Kemudian dosimeter cincin, tambahan untuk dosimeter cincin apabila tangan atau jari terlalu dekat dengan berkas utama yang dipancarkan oleh radioisotop atau radiofarmaka. Kemudian monitor kontaminasi diperlukan apabila sedang melakukan treatment in vitro kepada pasien. Perlengkapan tambahan. Ketika perawat membersihkan ruang setelah dipakai oleh pasien, benda yang telah terkontaminasi setelah dipakai oleh pasien dipastikan didekontaminasi untuk melindungi petugas dan lingkungan. Jika perawat memberikan injeksi kepada pasien, perlu diperhatikan bahwa injektor harus sependek mungkin dan mudah untuk disuntikkan kepada pasien. Injektor dilapisi dengan shearing shield untuk mengurangi dosis radiasi pada perawat. Dinding dan lantai harus mudah didekontaminasi, terutama pada lantai toilet dengan menggunakan alas. Setelah melakukan kontak dengan pasien atau membersihkan peralatan pasien, perawat melakukan pemeriksaan kontaminasi seluruh badan dengan hand and foot body monitor. Standar keselamatan radiasi. Semua tenaga yang bekerja di bagian atau instalasi kedokteran nuklir sebagaimana disebut pada standar keempat adalah pekerja radiasi. Pekerja radiasi mempunyai tanggung jawab dan hak dalam bidang keselamatan radiasi. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Nuklir dan Sarana Pelayanan Kesehatan, tanggung jawab perawat sebagai pekerja radiasi yakni pertama, mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi. Yang kedua, yakni memanfaatkan sebaik-baiknya peralatan kesehatan radiasi yang tersedia, bertindak hati-hati, serta bekerja secara aman atau melindungi baik dirinya maupun lingkungannya. Yang ketiga, yakni melaporkan setiap kejadian kecelakaan sekecil apapun kepada petugas proteksi radiasi kesehatan. Yang keempat, yakni melaporkan setiap gangguan kesehatan yang diduga akibat paparan radiasi internal maupun eksternal kepada pimpinan. Standar keselamatan radiasi. Filosofi keselamatan radiasi bagi pekerja radiasi dimaksudkan sebagai usaha untuk melindungi seseorang dan keturunannya secara keseluruhan terhadap kemungkinan terjadinya dampak biologi yang merugikan dari radiasi. Akibat ini disebut somatik apabila dialami oleh seseorang dan genetik apabila dialami oleh keturunannya. Apabila peluang terjadinya suatu akibat tidak memerlukan dosis ambang dan memiliki fungsi dosis yang menyebabkannya, akibat itu disebut sebagai stokastik. Sebaliknya, jika tingkat keparahan suatu akibat tergantung pada dosis dan kemunculan pertamanya memerlukan dosis ambang, akibat ini disebut dengan deterministik.
Mengingat filosofi tersebut, maka semua staf di bagian atau instalasi kedokteran nuklir berhak atas haknya perawat sebagai pekerja radiasi berdasarkan dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang standar pelayanan kedokteran nuklir di sarana pelayanan kesehatan, yakni yang pertama pemeriksaan kesehatan rutin minimal 1 tahun sekali. Yang kedua yakni pembiayaan seluruh biaya pengobatan gangguan kesehatan yang terbukti akibat paparan radiasi yang diterimanya. Yang ketiga yakni tunjangan terhadap resiko bahaya radiasi. Dekontaminasi pada staf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion, kecelakaan radiasi merupakan kejadian yang tidak direncanakan, termasuk kesalahan operasi, kegagalan fungsi alat, atau kejadian lain yang menjurus timbulnya dampak radiasi, kondisi paparan radiasi, atau kontaminasi yang melampaui batas keselamatan. Kecelakaan radiasi. Kecelakaan radiologik melibatkan sumber radiasi termasuk zat radioaktif. Beberapa keadaan berpotensi menimbulkan kecelakaan, yakni pertama, sumber radiasi berupa zat radioaktif kemungkinan kelupaan letaknya, hilang atau dicuri. Misalkan, sumber radiasi gamma untuk radiografi industri kedapatan hilang. Penemu kontainer berisi sumber radiasi tersebut dapat memutuskan untuk membuka kontainer sehingga dia atau mungkin juga orang lain dapat terpapari oleh radiasi dari zat radioaktif yang tak berperisai. Kemudian keadaan yang kedua yakni sumber radiasi radioaktif menjadi tak berperisai karena kegagalan memasukkan kembali sumber ke dalam kontainernya sehabis digunakan untuk keperluan rutin. Kemudian zat radioaktif sumber terbuka bisa terdispersi. Contoh, sebuah vial berisi larutan radioaktif dapat mengalami kebocoran selama penyimpanan atau terjatuh dan pecah selama dibawa dari tempat penyimpanan ke tempat yang lain. Proses dekontaminasi pada staf. Dekontaminasi pada mata, dekontaminasi lubang telinga, dekontaminasi hidung, dan dekontaminasi gigi dan mulut. Pada dekontaminasi pada mata, pastikan bola mata utuh. Pasang duk sekitar mata dan rekatkan. Cuci dengan air steril atau NaCl 0,9% dengan menggunakan spuit secara berulang dengan cara arah air dari medial ke lateral. Limbah air cucian ditampung pada tempat yang sudah disediakan, monitor dan bila belum bersih, prosedur diulangi kembali. Dekontaminasi lubang telinga. Pastikan membran timpani utuh. Pasang duk di sekitar telinga. Kepala dimiringkan ke arah luar telinga yang terkontaminasi. Kemudian cuci dengan air steril atau NaCl 0,9% dengan menggunakan spuit. Limbah air cucian ditampung pada tempat yang sudah disediakan. Ukur hasil dekontaminasi dengan survei meter dan bila belum bersih diulangi kembali. Kemudian dekontaminasi hidung. Putar kepala ke samping atau ke bawah sesuai dengan yang dimungkinkan oleh kondisi pasien. Cuci hidung perlahan dengan air steril atau NaCl 0,9% secara berulang. Monitor apabila masih belum bersih, prosedur diulangi kembali. Kemudian cuci hidung perlahan dengan air steril atau NaCl 0,9% secara berulang. Monitor apabila masih belum bersih, prosedur diulangi kembali. Dekontaminasi gigi dan mulut. Sikat gigi secara hati-hati dan kumur dengan air steril atau NaCl 0,9% secara berulang. Bila perlu, lakukan penyedotan atau suction secara berulang dan harus dihindari masuknya air ke dalam lambung. Monitor, apabila masih belum bersih, prosedur diulangi kembali. Tanggung jawab pekerja pada dekontaminasi.
Staf, fasilitas, atau pekerja radiasi yang menggunakan sumber radiasi atau yang sedang melakukan transportasi sumber radiasi pada saat kejadian darurat terjadi, yakni yang pertama harus segera melakukan tindakan mitigasi keadaan darurat. Yang kedua, melindungi orang-orang yang berada di kawasan, memberitahukan petugas tingkat lepas kawasan, memberikannya rekomendasi tentang tindakan proteksi yang perlu dilakukan dan bantuan teknis. Kemudian memberikan bantuan pemantauan radiologik inisial. Kontaminasi sumber radioaktif. Kontaminasi dari sumber terbuka dibedakan antara kontaminasi permukaan, cair atau padat. Sumber terbuka, radionuklida tersebut masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi atau pernafasan atau melalui aerosol dan gas. Ingesti melalui pori-pori kulit atau oral mulut. Kontaminasi ruangan udara yang terjadi akibat kontaminan menguap terutama pada I131 yang bersifat volatil, mudah menguap. Dekontaminasi. Dekontaminasi adalah proses penghilangan atau pengurangan kontaminasi zat radioaktif dalam struktur, daerah, objek, atau manusia dengan menggunakan cara fisika dan/atau kimia. Peralatan yang dibutuhkan yakni sarung tangan, gaun, masker, surveimeter dan dosimeter, kit spesimen, kit dekontaminasi, dan keranjang dekontaminasi. Dekontaminasi staf pada tumpahan radioaktif dalam jumlah besar. Jika terjadi tumpahan radioaktif dalam jumlah besar, tindakan berikut perlu dilakukan. Potensi kontaminasi ke pekerja radiasi dapat dipantau dengan melakukan tes usap atau smear test pada permukaan tempat kerja dan pengukuran radioaktivitas contoh udara ruang kerja. Yang pertama dilakukan yakni beritahu PPR yang harus segera mengawasi upaya pembersihan dan lempar penyerap ke tumpahan untuk dengan cepat mencegah tersebarnya kontaminasi. Kemudian, semua orang yang tidak terlibat dengan tumpahan untuk segera meninggalkan daerah yang terkontaminasi dan pantau tingkat kontaminasi semua orang yang terlibat dalam tumpahan pada saat meninggalkan ruangan. Kemudian, jika ada pakaian yang terkontaminasi, buka dan masukkan ke dalam kantong plastik yang diberi tanda radioaktif. Selanjutnya, jika terjadi kontaminasi pada kulit, cuci segera bagian kulit yang terkontaminasi tersebut. Jika terjadi kontaminasi pada mata, bilas mata dengan air dalam jumlah yang besar. Oke, sekian. Terima kasih atas presentasi saya untuk proteksi radiasi kedokteran nuklir pada perawat dan dekontaminasi pada staf. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.